Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu informasi lagi. Sepertinya informasi ini isinya daging semua nih Bapak Ibu. Miris ya, gaji P3K paruh waktu 2025, pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L, maksudnya tanpa embel-embel L di belakangnya. Ini berapa sih gaji yang akan ditetapkan, yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Mohon untuk disimak Bapak Ibu sampai selesai. Setelah itu silahkan Bapak Ibu berkomentar yang membangun tentu, yang positif, supaya ini bisa juga didengar dan diperhatikan oleh pemerintah, terutama teman-teman yang masuk kategori ini. Untuk itu silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik, miris ya, gaji P3K paruh waktu 2025, pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L, Menteri Rini Widiantini, Menpan RB, tetapkan RP titik-titik. Nah, ini RP-nya ini berapa nih? Nah, ini yang perlu kita cari tahu Bapak Ibu. Oke, izin kita untuk membacakan Bapak Ibu. Pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L ini menjadi P3K paruh waktu 2025. Memiliki konsekuensi gaji yang sangat berat diterima. Oke, paham ya Bapak Ibu sampai di situ ya. Menpan RB Ibu Rini Widiantini telah menetapkan besarannya. Sedangkan harapan besar para tenaga non ASN yang tidak mendapat kuota formasi P3K tersebut dapat diberi gaji penuh waktu. Tentu ya, bagi teman-teman yang lolos itu akan penuh waktu. Tetapi yang tidak lulus, nah ini Bapak Ibu yang menjadi bahan untuk diperhatikan dan menjadi perhatian pemerintah, paling tidak begitu. Nah, kebijakan paruh waktu sebenarnya sudah digagas sejak lama ketika penuntasan tenaga honorer menjadi amanat Undang-Undang ASN 2023. Seperti dikejar waktu, pemerintah terus berupaya mencari jalan terbaik. Terhitung per Desember 2024, seluruh tenaga non ASN harus sudah berstatus sebagai pegawai ASN. Oke, kita terima sampai di situ ya Bapak Ibu. Terlambat itu yang terjadi. Penyesalan penataan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah. Penuntasan melalui skema rekrutmen P3K 2024 berlarut-larut hingga memasuki Januari 2025. Bahkan hingga saat ini Kemenpan RB bersama Panselnas PKN kembali memperpanjang jadwal pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Ya betul Bapak Ibu, sudah 2 kali ya kalau tidak salah. Sekarang masuk ke perubahan jadwal yang kedua, diperpanjang sampai tanggal 15 Januari 2025. Kemudian ada lagi program optimalisasi penyerapan honorer, itu juga sudah lama sebenarnya diterapkan. Dari database PKN terus dilakukan demi menepati komitmen dan janji Bapak Ibu. Jadi optimalisasi itu kalau masih ada formasi, kalau tidak bagaimana? Ya, dan itu tidak akan tertampung semua, saya pikir begitu ya Bapak Ibu. Nah, Menteri Rini Widiantini meminta seluruh instansi dan kepala daerah untuk berperan aktif dalam seleksi P3K tahap 2 ini. Sebab mustahil penuntasan tenaga non ASN bisa selesai tanpa kolaborasi semua pihak. Ya Bapak Ibu. Kementerian Pan RB dan BKN tidak bisa menyelesaikan komitmen penataan tenaga non ASN tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non ASN dalam seleksi tahap 2 ini. Begitu disampaikan Bapak Ibu oleh Ibu Rini ya, tanggal 9 Januari kemarin, berarti tahun 2024. Nah, kembali pada persoalan rumit pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi P3K tahap 1. Opsi memberi gaji P3K paruh waktu telah ditetapkan dengan besaran yang jauh dari harapan Bapak Ibu. Nah, Rini Widiantini menyebut gaji P3K paruh waktu 2025 hanya sebesar yang diterima saat ini sebagai honorer. Saya ulang Bapak Ibu ya. Bu Menteri, Ibu Rini menyebut gaji P3K paruh waktu 2025 hanya sebesar yang diterima saat ini sebagai honorer. Oke, paham sampai di situ ya Bapak Ibu. Nah, jauh jadi nanti bila menjadi, nah ini, jadi nanti bila menjadi P3K paruh waktu pun rank gajinya sesuai dengan yang mereka terima saat ini.
Jauh dari harapan seperti gaji P3K penuh waktu yang berbeda, full, ya, yang ditetapkan dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Sedangkan pemberian gaji honorer akan sangat tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Jadi kembali kepada daerah Bapak Ibu. Makanya di konten saya sebelumnya bahwa seingat saya kalau tidak salah Bapak Ibu bahwa untuk pengangkatan paruh waktu pun itu diusulkan oleh pemerintah daerah kepada menteri. Nah, potensi menjadi penuh waktu harus menunggu hingga kemampuan keuangan daerah telah mencukupi. Lalu kapan pertanyaannya? Oke. Nah, namun pasti dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan ya. Nah, jadi miris ya. Namun harus bagaimana lagi regulasi yang ditetapkan Kemenpan-RB telah diketok dan ditetapkan demikian. Begitu Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti Bapak Ibu berkomentar bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan kebijakan pemerintah sampai hari ini terkait dengan teman-teman honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 setelah selesai seleksi ya di tahap 1. Belum lagi nanti di tahap 2 teman-teman yang ada di tahap 2. Baik, itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.